Bapa, kami bersyukur kepadamu karena tidak berkesudahan kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu sabar menantikan pertobatan kami. Dan Engkau memberikan kami hati nurani, supaya kami boleh menyadari jikalau kami bersalah, maka kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan darah Tuhan yang kudus itulah yang menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melengkapi kami dengan Roh-Mu. Roh Kudus menyadarkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas didikan-Mu. Terima kasih atas panjang sabar-Mu kepada kami. Karena Engkau terus menantikan kami supaya kami dapat berubah. Kami dapat dibaharui, supaya kami boleh mendapat bagian di dalam kekudusan-Mu. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, lawat kami semua. Jamah setiap jiwa Tuhan, supaya telinga kami dapat mendengar, mata kami dapat melihat, dan hati kami dapat menanggap, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajar kami segala sesuatu yang kami tidak mengerti, memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang belum kami pahami, sehingga kami berubah, kami dibaharui, dan kami dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, tahirkan kami terlebih dahulu dari segala dosa dan salah kami. Sucikan kami, basuh kami oleh kuasa darah-Mu, supaya kami boleh layak mendengarkan suara-Mu, supaya kami boleh layak dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran itu turun atas kami semua untuk membaharui hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini kita ingin merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan memberi kita banyak pengertian, sehingga kita mengerti apa arti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita dengan rendah hati belajar bersama-sama untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu tema yang mau kita angkat pada hari ini adalah bahwa semua manusia adalah musafir atau pengembara di bumi. Artinya kita ditetapkan Tuhan sebagai pengembara di bumi ini. Ini ketetapan dari Tuhan bahwa kita adalah pengembara. Kita melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia mengembara sepanjang hidupnya, bahkan sampai matinya. Walaupun dia adalah orang pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Anaknya Ishak juga tetap menjadi pengembara. Yakub juga tetap menjadi pengembara.
dan semua bangsa Israel. Ketika Tuhan melepaskan mereka dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, mereka ditetapkan untuk mengembara di padang gurun. Dan hanya melalui pengembaraan inilah mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, apa artinya pengembaraan ini bagi kita? Inilah yang ingin kita selidiki pada pagi hari ini. Itu sebabnya saya katakan, mari kita belajar bersama-sama dengan rendah hati. Sebagai acuan firman Tuhan yang pertama bagi kita, tertulis dari kitab Matius 8. Kitab Matius 8, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, yaitu Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan siapa Dia. Bahwa Dia adalah orang yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Padahal dia adalah guru besar. Dia adalah guru agung. Dia adalah gembala besar yang bisa menghimpun dana begitu banyak untuk membangun kerajaannya di bumi. Tetapi dia menetapkan diri sebagai pengembara. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengajar kita untuk menjadi pengembara. Dia mengembara dari desa ke desa. Dia mengembara dari kota ke kota untuk melayani semua orang. Yang sakit semua disembuhkan, yang berbeban berat semua dilepaskan, yang mati dibangkitkan, dan mereka diajar firman Tuhan. Dia mengajar dari rumah ke rumah. Dia mengajar di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Dan dia juga mengajar di bait Allah. Inilah teladan yang ditinggalkannya bagi kita. Pada pembacaan kita tadi dikatakan seorang ahli Taurat datang untuk menghadap dia dengan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ahli Taurat berkata begitu. Lalu Tuhan Yesus berkata sambil menatap dia, aku homeless. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya tabungan. Mau kemana engkau pergi? Bagaimana mungkin engkau mengikut aku? Bagaimana mungkin engkau melepaskan status sosialmu yang begitu tinggi? Karena kita tahu ahli Taurat ini adalah ahli yang dapat menafsirkan hukum Musa. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini ahlinya. Dan mereka ini adalah kelompok cerdik, pandai, cendekiawan, yang punya
status sosial yang tinggi, baik dari segi ilmu maupun dari segi ekonomi. Lalu Tuhan memperingatkan dia, tidak mungkin status sosialmu engkau tinggalkan, lalu engkau mengikut aku. Dan setelah itu kita tahu cerita tentang ahli Taurat ini berakhir sampai di sini. Berakhir sampai di sini. Saya melihat ada dua pelajaran penting yang bisa kita lihat di sini. Ternyata yang pertama, kenyamanan hidup itu tidak membuat kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Saya ulang, kenyamanan hidup, status sosial yang tinggi, status ekonomi yang tinggi, tidak membuat kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Bukan itu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua, ternyata ikrar untuk mengikut Tuhan, kendati ikrar itu sudah diucapkan di hadapan banyak orang, itu tidak jaminan bahwa kita bisa melakukannya. Dia sudah berkata di hadapan banyak orang, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bahkan Petrus, saudaraku, Petrus pun berkata kepada Tuhan ketika Tuhan memperingatkan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia bilang, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Aku berani mati untuk membela engkau." Tapi Tuhan memperingatkan dia, "Aku berkata kepadamu Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, telah 3 kali engkau menyangkali aku." Walaupun Tuhan sudah memperingatkan dia, tentang apa yang terjadi, tentang ikrarnya, tentang janjinya, kita lihat ternyata dia tetap tidak dapat melakukan ikrar atau janjinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita lebih rendah hati, belajar dari apa yang sudah terjadi. Tidak cukup dengan perkataan yang baik, tidak cukup dengan perkataan yang manis, tapi karakter kita, itulah yang menentukan perjalanan kita. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah dibaharui? Hanya perubahan, hanya pembaharuan yang sudah dilakukan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi pengikut Dia. Yang kedua, coba kita buka dulu di kitab Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Kitab Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Sampai di sini dulu. Teladan Rasul Paulus ini apa? Ternyata setelah saya renungkan, teladan ini yang paling penting diantaranya adalah bahwa dalam masa hidupnya dia mengikuti jejak Kristus menjadi pengembara di bumi. Dia menjadi pengembara. Dia mengembara dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan dari negara ke negara. Dia mengembara untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dia bekerja keras. Dia tidak membangun kerajaannya. Dia tidak mengumpulkan harta untuk dirinya. Dia betul-betul mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Tetapi saudaraku, sekarang ini banyak orang mengikuti pola hidup yang disebut dengan hiperrealita.
Nah, hiperrealita ini adalah suatu istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menyatakan pola hidup, ya, pola hidup baru yang sangat berlebihan. Pola hidup baru yang sangat berlebihan. Artinya pola hidup yang abnormal, di luar kewajaran. Di luar kewajaran. Dengan status sosial yang tinggi sebagai ukurannya. Sekarang banyak orang sedang memperagakan pola hidup yang disebut dengan hiperrealita ini. Hiper itu artinya lebih, jauh melampaui realita daripada kenyataannya. Jadi banyak orang hidup mempertontonkan kehidupan hiperrealita. Contohnya gimana ya hiperrealita ini? Setiap orang ingin mengangkat status sosialnya, apalagi di zaman sosial media yang begitu hebat sekarang ini. Banyak orang ingin mempertontonkan atau mengekspos status sosialnya, apakah itu melalui WA, melalui Facebook, dan seterusnya. Walaupun untuk itu dia harus membayar berlebihan. Walaupun untuk itu dia harus membayar harga yang sangat mahal. Artinya bagaimana dia harus membayar harga yang sangat mahal? Ya, dia perlu mungkin ke Amerika supaya lewat status sosialnya orang bisa melihat dia sedang di New York. Dia perlu ke Eropa supaya melalui status sosialnya orang bisa melihat dia sedang di Menara Pizza di Italia. Dan ini yang sedang diperagakan. Bahkan untuk status sosial, orang berani duduk di Starbucks walaupun dia tidak punya uang. Atau berpose di mal-mal yang baik. Ini yang disebut oleh para ahli namanya hiperrealita. Dan ini sedang dipertontonkan orang sekarang. Segala sesuatunya diangkat secara berlebihan untuk membuat suatu status sosial yang tinggi. Dan akibatnya apa? Coba kita lihat di Filipi 3 ayat 17 tadi. Ayat 19 dikatakan begini. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikirannya hanya uang, dan uang. Apapun akan dilakukan demi uang. Untuk apa? Untuk masuk kepada suatu strata baru yang disebut dengan hiperrealita tadi, dengan status sosial yang wah di mata orang, yang gambarannya adalah luxury, mewah, prestis, tidak biasa-biasa. Dan ini dibayar dengan sangat mahal. Saudaraku, bayangkan kalau pola kehidupan seperti ini itu diperagakan di gereja. Kalau ini diperagakan di gereja, apa yang terjadi, saudaraku? Setiap orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang diberi hak mengelola berkat Tuhan lebih banyak, maka dia akan mengejar status sosial yang baru ini yang namanya hiperrealita. Sehingga berapapun yang dia dapat selalu kurang. Nggak ada cukupnya.
Berapapun yang dia dapat, kurang terus. Kurang terus. Karena dia membangun banyak juga pagar-pagar perlindungan bagi dirinya. Banyak tembok-tembok yang memerlukan biaya dipasang untuk memagari dirinya. Sehingga dia tidak mampu memberi. Tidak mampu memberi. Tidak mampu mengasihi. Bagaimana memberi? Dia saja kekurangan. Oleh karena mengejar status yang begitu sudah menjadi idaman dia yang namanya hiperrealita tadi. Itu sebabnya kita diperingatkan di sini. Diperingatkan sampai Rasul Paulus menangis mengatakan, jangan mempertuhankan perut. Artinya, janganlah tujuan hidupmu hanya untuk mencari kenyamanan hidup. Janganlah semua upayamu hanya untuk mencari uang, uang dan uang dan uang dan uang. Ini memang tidak mudah, saudara. Mungkin orang bisa berkata, ya karena kau tidak punya uang, maka kau begitu. Ya puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saya berdosa melalui uang. Kalau dulu saya sudah berdosa dengan uang, sekarang Tuhan menghentikan saya tidak boleh berdosa dengan uang. Mungkin juga saya akan mengikuti pola hidup yang disebut dengan hiperrealita tadi. Hidup di luar kewajaran oleh karena diberkati oleh Tuhan. Kalau saya diberkati Tuhan, bisa saja. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada saya percaya itu yang terbaik bagi saya. Dan saya mau rendah hati dan mau memberitahu kepada semua anak-anak saya, hati-hati dengan namanya hiperrealita. Hiperrealita ini adalah istilah para ahli karena mereka gusar melihat cara hidup yang sekarang. Semua tujuannya adalah untuk mengejar suatu status sosial supaya dilihat orang, supaya bisa membangun suatu kasta tersendiri yang berbeda dengan orang, tidak sama dengan orang lain. Sehingga kita lupa bahwa di sekitar kita banyak orang yang untuk makan aja susah. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak punya uang. Sehingga kita tidak sempat memikirkan mereka. Kenapa? Kita juga kekurangan. Karena kita sedang mengejar suatu sasaran hidup yang baru yang sudah ditanamkan oleh dunia ini, yang namanya hiperrealita. Tapi kita bersyukur, saudaraku, COVID-19 seperti para ahli katakan, COVID ini telah menjadi tombol reset. Kalau di komputer, begitu tombol resetnya ditekan, kembali ke awal. Jadi COVID-19 ini membuat orang kembali kepada keadaan awal semua. Yang tadinya kita bisa jalan-jalan kemana saja kita mau, menghabiskan uang kita kemana saja kita mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau kemana saja. Nggak ada yang bisa larang. Tapi COVID-19 mereset. Stay at home. Yang tadinya kesukaan kita bisa di mall atau nangkring di restoran-restoran super mewah. COVID-19 mereset kembali ke kehidupan awal. Stay at home. Kumpul dengan keluargamu. Belajar berdoa. Engkau hanya selangkah dari maut. Ini riset bagi kita semua. Dan saya baca dari ini peringatan dari Ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom berkata, COVID mengajar kita
mengajar umat Tuhan supaya belajar hidup lebih sederhana dan lebih substansial. Saya ulang, COVID mengajar kita supaya kita semua belajar lebih sederhana dan lebih substansial. Lebih sederhana artinya apa? Jangan boroskan apa yang ada padamu. Jangan boroskan. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan berkata, uang adalah uangku, berkat adalah berkatku, aku yang mengatur. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang memiliki kalau tidak menerima. Apa yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Kepada siapa banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Sehingga yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ini pesan Tuhan bagi kita. Hidup lebih wajar saja. Jangan ambil terlalu banyak. Ingat, engkau adalah pengembara. Engkau adalah pengembara. Yang ketiga, coba kita buka Matius 6. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Artinya saudaraku, bumi bukan tempat investasi yang aman. Bumi bukan tempat investasi yang aman dari jerih payah kita yang dikaruniakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Bumi bukan investasi yang aman. Kenapa? Tuhan katakan bumi bukan investasi yang aman. Kenapa Tuhan izinkan demikian? Tujuannya hanya satu, supaya kita ingat kita ditetapkan hanya sebagai pengembara di bumi. Kita hanya sebagai pengembara di bumi. Saya coba renungkan analoginya barat begini ya. Kalau seorang Australia misalnya, orang Australia nih lagi jalan-jalan nih, mengembara dia ke Toba. Wah, boleh juga ini Toba, ini pemandangannya bagus. Lalu dia mulai membawa hartanya semua. Dan dia membangun villa yang mewah di kebun orang yang ditemukan di Toba itu karena pemandangannya bagus. Ini analogi yang saya coba renungkan sendiri ya. Saudara bisa membuat analogi menurut hikmat saudara. Jadi saya bayangkan begitu, dia datang ke Toba, dilihat pemandangannya bagus, menarik, memukau. Oh, akhirnya dia bawa semua. Hartanya dibawa sama dia. Lalu dibangun sama dia villa di kebun orang tanpa izin. Lalu saya berkata, cerdaskah orang ini atau bodoh? Saya bilang orang ini bodoh. Karena dia tidak berhak untuk membangun di sana. Walaupun itu bagus. Nah saya lihat, Tuhan melihat kita persis seperti itu. Kalau kita menginvestasikan harta kita di bumi, apakah Tuhan suka? Ternyata Tuhan tidak mau.
Jangan kumpulkan hartamu di bumi. Bumi bukan tempat yang nyaman, yang aman untuk investasi. Kenapa? Karena ngengat dan karat akan merusaknya. Satu. Yang kedua, pencuri akan membongkar dan mencurinya. Dan yang ketiga, engkau cuma pengembara. Masa hidupmu cuma 70-80 tahun. Kalau sudah overstay, engkau akan dipanggil. Untuk siapakah yang sudah kau kumpulkan itu? Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu sebabnya saudaraku, kenapa Tuhan izinkan kita disikut di zona aman kita. Disikut di zona aman. Ketika engkau bekerja lalu kau merasa aman, kau disikut dari kiri, disikut dari kanan. Tuhan mengizinkannya. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya engkau sadar engkau hanya pengembara. Jangan bikin duniamu itu duniamu. Kau sudah bekerja di situ, maka seluruh hidupmu adalah di situ. Bukan itu, saudaraku. Bahkan usahamu pun bisa dibuat Tuhan tidak berhasil. Bisa diizinkan Tuhan gagal. Investasimu habis melorot. Supaya engkau sadar, engkau hanya pengembara. Itu bukan akhir hidupmu. Kalau usahamu pun hancur, bangkrut, itu bukan berarti engkau sudah bangkrut. Karena masa depanmu ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, bumi ini bukan tempat yang aman. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan banyak masalah bisa terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya suami mengalami banyak masalah dari istrinya. Supaya dia ingat, bumi bukan tempat yang aman. Istri bukan jawaban untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Suami bukan jawaban untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Anak-anak bukan jawaban untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah kalau kita taat kepada Tuhan. Titik. Dengarkan firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Semua itu diizinkan Tuhan. Bahkan kesehatan kita bermasalah, tidak selalu mulus. Supaya kita tahu pengembaraan kita, supaya kita tahu bahwa kita adalah pengembara. Keluarga kita bermasalah, keuangan kita bermasalah, supaya kita tahu memang kita pengembara saja di bumi ini. Tidak perlu harus nyaman di sini. Tidak perlu harus nyaman, saudara. Karena tadi sudah kita lihat, kenyamanan tidak membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Kenyamanan tidak membuat orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Padahal kita tahu, sehebat apapun orang, sehebat apapun, sekaya apapun, secantik apapun, seganteng apapun, kalau sudah waktunya, engkau akan tua. Engkau akan keriput. Engkau tidak bisa bergerak lagi. Dan engkau harus kembali kepada pencipta. Ini Tuhan izinkan semua. Supaya kita selalu ingat. Tidak lama lagi kita akan dipanggil Tuhan. Ya, saya saudaraku sudah umur 69 tahun. Saya pernah muda seperti kalian muda. Saya masih ingat masa kecil saya ingat semua. Ternyata hidup itu hanya sebentar. Itulah sebabnya Musa berdoa untuk bangsa itu dengan berkata, Tuhan, masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita selalu mengingat bahwa kita adalah pengembara. Ayat yang terakhir, Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang.
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudaraku, akhir dari segala pengembaraan kita sebenarnya adalah tujuannya cuma satu: menemukan harta terpendam yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Ada amin? Akhir daripada segala pengembaraan kita di bumi ini, tujuannya hanya satu: supaya kita bisa menemukan ladang yang terpendam, di mana harta karun tersedia bagi kita. Kalau ladang ini sudah ditemukan, dikatakan oleh sebab sukacitanya, apa yang terjadi? Semua hartanya dijualnya untuk membeli ladang itu. Semua yang ada padanya dipakai untuk membeli ladang itu. Oh, ini luar biasa. Ternyata di satu sisi segampang itu orang bisa masuk surga. Semudah itu. Semudah apa? Apa yang ada padamu, gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang ada padamu, gunakan untuk menolong sesamamu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu. Oh, gampang sekali. Gampang sekali. Coba bayangkan, hidup di surga itu berapa lama? Bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, selama-lamanya. Hidup di bumi gimana? Tiap bulan banyak rekening tagihan. Bayangkan, tiap bulan rekening air, tiap bulan rekening listrik, tiap bulan belanja rumah tangga, transportasi, biaya servis. Tiap bulan semua. Kalau kita tidak bisa bayar, kolaps semua. Itu di bumi. Untuk membiayai 70 tahun, kita semua terengah-engah, saudara. Jangankan itu, orang tua kalau umurnya sudah 70 tahun, apalagi sakit-sakitan, untuk hidup dari belas kasihan anaknya saja, walaupun 7 anaknya, untuk membiayai 1 orang tua belum tentu mampu. Bayangkan betapa kotornya kehidupan. Seorang ibu bisa membesarkan 4 anak. Kalau di rumah kami 4. Di rumah lain ada yang 7. Tapi seorang ibu bisa membesarkan 4 anaknya, tapi 4 anak untuk merawat seorang ibu belum tentu bisa. Ini saya sampaikan kepada anak-anak. Ingat, kamu belum tentu bisa merawat ibumu kalau sakit atau merawat bapakmu kalau sakit. Tidak gampang. Kenapa? Kalian hidup dalam hiperrealitas. Saya kagum menemukan istilah ini, dan ini adalah analisa cendekiawan. Cerdas, cerdik, pandai yang menganalisa. Dunia ini kok aneh sekarang. Semua orang mengejar namanya hiperrealita. Sehingga karena dia ada target apa? Boro-boro dia ingat bahwa mamanya kekurangan beras. Boro-boro dia ingat bahwa adiknya atau abangnya kekurangan makanan. Nggak ada. Karena apa? Ego. Semua orang hidupnya berfokus pada dirinya sendiri. Coba bayangkan, kalau besok Tuhan datang. Besok Tuhan datang, hari ini saudara-saudara kita tidak makan karena tidak ada makanan. Di rumah kita banyak makanan. Di deposito kita banyak uang. Tapi banyak orang menderita di sana. Tidak kita perhatikan. Saya bilang kita tidak mungkin masuk kerajaan surga dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang, dia akan bertanya, ketika aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian.
Ketika aku orang asing, engkau tidak beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau tidak peduli sama aku. Engkau tidak mengunjungi aku. Dan ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Jadi setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan apa yang ditanya? Yang ditanya hanya satu. Apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Itu sebabnya istilah ini saya angkat betul-betul buat kita. Pertama-tama buat keluarga saya, awasi hidupmu, jangan tenggelam dalam kehidupan yang namanya hiperrealita. Hidup di dalam ketidakwajaran yang wahai. Ini harus kita waspadai supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, supaya kita bisa melakukan misi Tuhan, yaitu kalau kita sudah menemukan harta terpendam tadi, Tuhan bilang dia saking sukacitanya, dia akan menjual semua miliknya untuk membeli. Itulah sebabnya saya mengangkat tema ini juga kepada kita, supaya kita tidak mengikuti kehidupan hiperrealitas, supaya kita tidak kekurangan terus walaupun sudah dikasih Tuhan berkelimpahan. Dan yang kedua, supaya kita bisa berbagi, bisa menolong pekerjaan Tuhan, ya, bisa menolong pekerjaan Tuhan, dan supaya kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, inilah renungan firman Tuhan saudaraku yang saya bisa sampaikan kepada kita, bahwa new normal life yang sekarang sedang didengungkan, sesungguhnya inilah kehidupan normal yang baru. Inilah kehidupan normal yang baru, supaya semua orang masuk ke dalam kehidupan yang lebih sederhana dan lebih substansial, sehingga kita dapat ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dan kita semua dapat menolong satu sama yang lain, karena kita hanyalah pengembara di muka bumi. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan kiranya memberkati semua kita, dan kita angkat satu pujian. Itu tuh. Mujizat itu nyata, ya. Kita angkat satu pujian saudaraku sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tak terbatas kuasa Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari saudaraku, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar.